Untuk tugas individu 1 SKL, yaitu standar kompetensi lulusan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 yang berisi tentang pengertian dari standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Untuk SI, yaitu standar isi, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, terdapat dasar fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang fungsinya yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan untuk tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Standar isi sendiri adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian SP, yaitu standar proses, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian SPEN atau standar penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian ini adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Kemudian KI-KD. KI-KD, KI yaitu kompetensi inti dan KD kompetensi dasar. Ini sesuai dengan Permendikbud tahun 2016 nomor 24, yang tujuan dari kurikulum ini mencakup 4 kompetensi, yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Terakhir, tentang kebijakan pemerintah terkait pendidikan. Kebijakan pemerintah terkait pendidikan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2013. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Menurut saya, dari resume yang telah saya buat pada tugas 1 itu, saya menyimpulkan bahwasannya standar kelulusan, standar proses, standar isi, standar penilaian, kebijakan pemerintah terkait pendidikan, serta kompetensi inti dan kompetensi dasar itu saling berhubungan dan saling berkaitan satu sama lain. Mengapa begitu?
Karena agar berjalan lancar proses pembelajaran yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita harus mengetahui bahan ajarannya terlebih dahulu. Seperti kita harus mengetahui standar kelulusannya, baru kita melakukan standar proses pembelajarannya, yaitu dengan melihat standar proses, lalu kita bisa menjelaskan standar isinya. Setelah kita menjelaskan dan peserta didik mengerti, barulah kita melakukan standar penilaian, yaitu di mana kita melakukan penilaian terhadap peserta didik kita setelah mempelajari atau membahas materi tentang standar kelulusan, standar penilaian, standar proses, standar isi, serta standar penilaian tersebut. Dan menurut saya, kesimpulan yang saya dapatkan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar itu yaitu berdasarkan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kompetensi inti atau KI dalam kurikulum 2013 terdiri atas 4 KI, yaitu KI 1 merupakan aspek spiritual, KI 2 merupakan aspek sosial, KI 3 merupakan aspek kognitif, dan KI 4 merupakan aspek psikomotor. Keempat aspek tersebut sejalan dengan taksonomi Bloom, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotor. Dalam kurikulum 2013 ini mata pelajaran IPS itu mengacu pada taksonomi Bloom, yaitu sebagai dasar untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan kompetensi dasar atau KD yang merupakan turunan dari KI ini, dalam penyusunannya juga memperhatikan aspek-aspek tersebut. Dan keempat aspek tersebut menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Dan kompetensi yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik ini, kemampuan awal peserta didik, serta ciri-ciri dari suatu mata pelajaran ini dapat dikembangkan lagi, terdiri dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta setiap dari KD ini tidak secara langsung mengandung 3 ranah tersebut, namun sudah mewakili salah satu dari ranah taksonomi Bloom tersebut. Dan menurut saya, kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari kebijakan pemerintah terkait pendidikan itu yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat serta bangsa dan negara. Dan dalam perkembangan ini, pelaksanaan pendidikan mengalami perubahan di berbagai sisi karena adanya perbaikan dari berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan, terutama kebijakan strategi, seputar pendidikan, kebijakan sendiri menunjukkan adanya serangkaian alternatif, dan itu dapat dipilih berdasarkan prinsip, landasan, batasan, dan kebutuhan tertentu.